سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدأ والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفاء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ومن والده ومن ولده ومن الناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Yang kita cintai, kita hormati, kita muliakan segenap para habaib abna'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadir di tengah-tengah kita banyak sekali para habaib. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dan senantiasa Allah Ta'ala haramkan jasad kita dari api neraka dengan keberkahan memandang wajah-wajah mereka. Amin ya rabbal alamin. Hadir Al-Habib Haidar bin Alwi Al-Habsyi, Al-Habib Fikri Al-Attas, Habib Nagib bin Yahya, Habib Hashim Al-Haddad, Al-Habib Fahmi Baharun, Akhi Al-Habib Taha bin Ali As-Saggaf, dan guru-guru ya guru Ustadz Guntur Bumi, Ustadz Aswan, dan begitu juga Syekh Nabil ya dari Solo. Luar biasa ya, ini jalan, ini tempat jadi barokah, jadi pandangan jadi tempat pandangan Allah dan pandangannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tidak lupa yang menjadi wasilah kita bisa berkumpul di sini pimpinan majelis Madinatul Habib Al-Ustadz Ad-Da'ilallah Waladil Mubarak Al-Habib Syauqi Ali Syauqi bin Haidar Al-Habsyi. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umurnya dalam sehat afiat. Kita doakan berkah ilmunya, berkah dakwahnya, berkah majelisnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini, sore ini untuk kesekian kali kita hadir maulid. Enggak pernah kita bosan datang maulid, betul? Kenapa enggak bosan? Memang Nabi enggak ngebosenin, saudara. Shallu ala Nabi. Kalau kita nggak pernah bosan hadir maulid, menyanjung dan memuliakan Rasulullah, karena Rasulullah memang nggak ngebosenin dilihatnya. Karena sallallahu alaihi wasallam malihal wajah. Nabi kita Muhammad, beliau punya wajah itu enak dilihat, sedap dilihat, nggak ngebosenin. Mudah-mudahan pulang dari sini kita bisa mimpi Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, jadikan ini target kita. Kenapa sih pengarang-pengarang maulid ngarang maulid? Al-Imam Ja'far bin Hasan Al-Barzanji dengan barzanjinya, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dengan dibaknya, Syekh Muhammad Al-Azab dengan azabnya, Syaraful Anam, Simtud Durar, dan lain-lain sebagainya. Tentunya mereka punya gharat, tentunya mereka punya tujuan, tentunya mereka punya sasaran, saudara. Karena kita ini udah lama ditinggal oleh Nabi kita Muhammad.
Kalau nggak ada maulid kita nggak ada silaturahim seperti ini. Kalau nggak ada maulid kita lupa dengan Rasulullah. Kalau nggak ada maulid sedikit sholawat kita kepada hadratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ada maulid kita mungkin terputus dengan Nabi kita Muhammad. Karena itu ulama-ulama udah pikirin supaya kita ini punya hubungan kuat dengan hadratul Rasul, supaya kita punya keterikatan khusus dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang kita peringati hari lahirnya yang berbeda dengan maulid siapapun juga, yang berbeda dengan ulang tahun siapapun dia orangnya, walaupun dia manusia besar, tidak sama ulang tahunnya dan miladnya dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad. Inilah maulid yang terspektakuler, saudara-saudara. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian, untuk apa kita pengen dengar kisah Rasulullah? Nabi yang kita peringati ini, saudara, sudah disifati oleh banyak ulama. Di antaranya siapa? Di antaranya Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kenapa Nabi kita Muhammad begitu istimewa? Beliau mengatakan, annahu asyrafu ahlul ardi was samawat, minha takthirul galil wa bur'ul alil wa taslimul ajar wa ta'atus syajar wa insigagul qamar wal ikhbaru bil mughayyabat wa anilul jid alladhi hiya min khawarigil adat. Sallu ala nabi. Mudah-mudahan suara saya dan badan saya jadi sehat, karena Nabi itu obat, saudara. Nabi kita obat. Ingat, kalau guru-guru kita asal sakit, mereka itu menekankan agar kita hadir majelis taklim dengan niat apa? Niat syifa. Saudara, ini syifa yang sebenar-benarnya. Kita datang maulidnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu ya paling mulianya makhluk Allah di langit dan di bumi, nggak ada duanya, saudara-saudara sekalian. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki mukjizat. Kalau kita melihat mukjizat nabi-nabi terdahulu, 124.000 nabi, mereka punya mukjizat, saudara-saudara sekalian, yang begitu masya Allah. Tapi semuanya mukjizat itu, wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahari aurash faminat diyami arab. Stop. Ini nggak kena nih, baca sholawat kayak orang belum makan. Saudara, kalau kita diciptakan di zaman Rasulullah, sholawat kita melembek model begini, bisa-bisa kita nggak kepungut jadi sahabat Nabi kita Muhammad. Yang semangat dong kalau sholawat. Rasulullah kasih tahu, irfa'u aswatakum bisalati alaih fa inna tudhibu bin nifaq. Hai umatku, hai sahabatku, angkat suara kalian apabila bersolawat kepadaku, karena sifat meninggikan suara dalam bersolawat dapat mengikis, dapat menghapuskan sifat-sifat kemunafikan dalam diri seseorang. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bilana ma madha ya wasi'al karami wa kulluhum min rasulillah multamisun qarfan minal bahari aurash fam natiyamiyah. Huwal habibul turja. Naikin. Angkat tangan kita. Arjuka ya Rabbi
Rabbi fid darai tarhamuna bijahi man biyadai isabbal hajaru ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa kun latifan bina bikulli nazilatin lutfan jamilan bihil ahwalutan hasiru ya Rabbi Nabi itu, kata Habib Ali Sahibul Maulid, wabur'ul alil. Nabi itu bisa ngobatin orang-orang yang lagi sakit. Sakit apa aja Nabi bisa obatin. Sayyidina Qatadah bin Nu'man copot, matanya copot. Ngample, kalau orang Betawi bilang ngegelantungan. Di pipinya tercungkil pedang. Nabi ambil, saudara-saudara sekalian, dengan ludahnya yang mulia Nabi tempel lagi, sembuh seperti sedia kala. Bahkan matanya yang copot itu lebih baik daripada matanya yang sehat. Shallu ala Nabi. Kalau kita sakit jangan buru-buru minum obat saudara. Ngadu sama Rasulullah, baca salawat syifa, insya Allah sehat. Amin. Al-Imamul Qutub Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas dalam Tadhkirun Nas diceritakan ada orang buta datang kepada Habib Saleh, ya Habib, mata aneh buta, doain aneh pengen bisa lihat kayak orang-orang be. Habib Saleh pasang, Habib Saleh tempelin tangannya beliau ke kedua mata si buta tersebut. Beliau nggak doain, beliau bacain sholawat syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Jangan ada kita. Angkat. Wa abadan. Dua kali lagi. Mudah-mudahan pulang dari sini hilang penyakit kita, hilang corona. Wasabihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala. Satu kali lagi yang keras, nyatin biar sehat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala nabi wa dzikru shalah ala nabi. Begitu Habib Saleh bacain sholawat yang tadi kita baca, dilepas tangannya, itu orang yang buta bisa melek seperti sedia kala. Shallu ala nabi. Lihat saudara,
Ini kebesaran pangkat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah putri tercinta Sayyidatuna Fatimah Zahra. Saat beliau sampai di rumah Siti Fatimah, lalu Sayyidah Fatimah mengatakan, ya abadi lana mundu thalathati ayyam lam naduk ta'ama. Wahai ayahanda, kami Hasan, Hussein, Ali udah 3 hari nggak kena makanan. Coba kita bayangin 3 hari anak dan cucu Rasulullah mantunya nggak makan. Kita dakwah kemana-mana disambut sama makanan. Kita masuk kemana aja dakwah disambut dengan makanan yang luar biasa. Tapi keluarga Rasulullah sering tidak makan, saudara. Lalu Rasulullah membuka, fakashafa alaihi batnuh. Nabi buka perutnya, wa alaihi hajarun masdud. Dan di situ perut Nabi diganjel oleh batu-batu, saudara. Dan Nabi mengatakan, ya Fatimah, in kana lakum thalathatu ayyam falyabika arba'atu ayyam. Hai Fatimah, jikalau kau 3 hari belum makan, Hasan Hussein 3 hari belum makan, ayahmu 4 hari belum makan, wahai Fatimah. Nabi enggak tega, Nabi enggak kuat ngelihat anak cucunya sambil keluar. Beliau mengatakan, ya Allah, Hasan Hussein belum makan. Lalu beliau keluar mencari makanan. Nabi masuk gang, keluar gang, yang pada akhirnya Nabi keluar dari kota Madinah dan menemukan jalan buntu dan melihat ada seorang badui lagi menimba sumur. Saat itu Rasulullah menawarkan jasa, Rasulullah menawarkan tenaganya. Wahai badui, hai fulan, maukah engkau menyewa aku untuk kau pekerjakan? Untuk apa? Aku sewa tenagamu. Kata Rasulullah, untuk menimba ini sumurmu. Jangan kita bayangin nimba sumur sama dengan sumur yang ada di negeri kita. Di sana sumur dalam-dalam, saudara, susah air, saudara. Karena itu sepakatlah ini si badui menyewa tenaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kesepakatan, aku beri 1 timba kau dengan 3 butir korma. 1 timbaan Nabi diupahin dengan 3 butir korma. Lihat saudara, Nabi nggak gengsi, Nabi nggak malu, yang penting halal. Begitu Nabi menimba 1 kali, Nabi minta upahnya 3 butir korma. Dan Nabi makan. Selesai Nabi makan, kemudian Rasulullah melanjutkan lagi. Begitu timbaan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai hitungan yang ke-8, putuslah ini tali timbah. Dan masuklah ember-ember nyemplung ke dasar sumur. Lalu si badui ini melihat timbaannya jatuh ke dasar sumur, marah, langsung spontan menampar wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk ke rumahnya dan memberikan 24 butir korma, sisa daripada atau jatah daripada ya sewaan atau upah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu selesai, Nabi keluar, Nabi pulang. Begitu si badui ini kembali lagi ingin memperbaiki timbaannya, mengambil embernya yang jatuh ke dasar sumur, tapi dia dikejutkan dengan apa? Dengan melihat embernya sudah ada di bibir sumur, talinya udah tersambung seperti sedia kala. Shallu ala Nabi.
Lalu dia sadar, dia bingung, ini siapa ini orang? Dia nggak tahu, yang dia tampar adalah Rasulullah. Dia nggak tahu sama sekali bahwa yang dipekerjakan itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari takutnya, dari nyeselnya, takut dia mendapatkan musibah dan bala, dia ambil pedang, dia iris, dia potong pergelangan tangan kanannya yang telah menampar wajah mulia, wajahnya Nabi kita Muhammad. Dipotong sampai putus, dibawa itu potongannya, kemudian dia kejar Rasulullah. Namun karena darah begitu banyak keluar, dia pingsan di pertengahan jalan. Dan orang-orang lewat membangunkan dan menolongnya dan bertanya, ada apa ini tanganmu sampai putus? Lalu dia minta diantarkan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sampai di Masjid Nabawi, dia berteriak-teriak, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, hai Muhammad, hai Muhammad. Semua sahabat pada bingung. Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar bingung. Ada orang tangannya buntung memanggil-manggil dan mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Sayyidina Salman Al-Farisi langsung membawa ini si Badui yang tangannya putus untuk berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah tidak ada di rumah, Rasulullah tidak ada di masjid, Rasulullah ada di putrinya, di rumah putrinya Sayyidatuna Aisyah. Mari ku antar kau ke sana. Begitu sampai di rumahnya, ada yang kasih salam. Rasulullah tanya, ya Fatimah, unduri, lihatlah hai Fatimah, man fil bab, siapa ada yang di depan pintu? Lalu Siti Fatimah melihat, mengatakan kepada ayahnya, ya Rasulullah, hai ayahanda, ada orang aku nggak kenal, dia tangannya buntung berdarah-darah. Lalu Rasulullah keluar dan melihat ternyata Badui yang menampar wajah beliau. Saat itu Rasulullah tanya, malak, kenapa engkau ini? Lima kata yadak, kenapa kau potong tanganmu? Ya Muhammad, aku nyesel. A'dzirni ya Muhammad, maafkan aku. Ana lam arifka, aku nggak kenal kamu. Kalau aku tahu, aku nggak bakal berbuat seperti itu. Ya Muhammad, in kunta nabiyan fa aslih yadi. Hai Muhammad, jika engkau betul-betul nabi, benerin dong tanganku. Lihat saudara, ini Badui tahu siapa nabi kita Muhammad. Karena itu kita kalau mau sukses, jangan ninggalin Rasulullah, deketin Rasulullah, bawa pulang Rasulullah. Rasulullah itu kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Ini Badui, lalu Nabi katakan, aslim taslam, hai Badui, masuklah kau ke dalam agama Islam, kau akan selamat. Tapi dia lupanya pengen minta mukjizatnya Rasulullah. Nabi ambil itu tangannya yang putus, Nabi tiup, ya dengan sedikit ludahnya disambung lagi saudara-saudara sekalian, dan tersambung lagi itu tangannya yang putus daripada tangannya si Badui, saudara-saudara sekalian. Dan Badui ini mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan pulang dari sini tambah mantap kita, tambah rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, jangan anggap Rasulullah itu wafat seperti wafatnya manusia biasa. Tidak, saudara. Nabi hidup, Nabi perhatikan kita, Nabi tahu satu persatu wajah kita. Kenapa? Al-Imam Suyuti yang mengatakan di dalam kitab yang dikarang oleh guru saya, Al-Ajubatul Ghaliyah fi Aqidatil Firqatin Najiyah, Al-Imamul Hafidh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Suyuti, beliau mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam hayyun bi jasadihi wa ruhi wa annahu yatasarraf haitsu syaa fi aqtaril ardi wal malakut. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di alam barzahnya dengan jasad dan rohnya, dan Nabi bisa berinteraksi kemana aja yang beliau ingini. Karena itu Nabi disifati oleh pengarang maulid, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Nabi, saudara, saya doain semua yang hadir di sini, saya doain pulang dari sini dapat rezeki yang banyak. Insya Allah tahun depan bisa pergi haji, pergi umroh, ziarah makam Rasulullah gratis. Kalau nggak ada gratisnya pada lemes ya. Amin ya robbal. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara sampai Mekah
sampai Mekah siang, ada matahari nggak? Ini pada diam nih. Ada matahari nggak? Ada matahari. Saudara sampai Madinah, ada matahari nggak? Ada matahari. Itulah hakikat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu hakikat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sambil nunggu Habib Jindan. Insya Allah kita doain Habib Jindan ya, nggak ada halangan ya, bisa hadir, amin. Saudara-saudara sekalian, guru saya Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, beliau pernah menceritakan dulu di Libanon Selatan sama kayak kita, kalau giliran bulan Maulid merayakan Maulid. Namun bedanya kalau di sono, di sana itu dimeriahkan dengan apa? Dengan letusan senjata api ke atas. Kalau kita kan kalau malam pasang apa? Kembang api. Kalau siang atau pagi pasang petasan. Ini jangan anggap mubazir buat Rasulullah. Nggak ada yang mubazir buat Rasulullah. Saya di Walid, saya punya abah. Kalau bikin maulid itu berapa ratus juta. Apa mubazir? Nggak ada yang mubazir buat Rasulullah. Betul? Nggak ada. Di sana pada saat kemeriahan orang-orang ya melihat letusan senjata api ke atas di Libanon itu, nggak semuanya orang Islam, ada juga orang Yahudi. Ada wanita Yahudi sedang nonton asyik, nonton anaknya yang masih kecil perempuan, nonton kemeriahan letusan senjata api ke atas. Namun ada satu peluru nyasar kemana? Ke kepala anak perempuannya, si Yahudi tadi, wanita Yahudi. Langsung bersimbah darah, semaput, kritis, dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit Hasan Hamud. Namun berapa lama kemudian dokter keluar, ibu, rumah sakit kami nggak memadai. Mari kami rujuk ke rumah sakit yang lebih komplit dan dokternya lebih mumpuni. Rumah sakit Amerika, dirujuk lagi, oper lagi anaknya ke rumah sakit Amerika. Masuk rumah sakit, masuk ICU, dapat 1 jam, keluar. Dokter kepalanya mengatakan, menjumpai sang ibu. Ibu, mohon maaf, kami semua tim dokter sudah maksimal dan sudah segala macam usaha untuk menyelamatkan putri ibu. Namun kami semuanya nggak mampu. Rasanya putri ibu ini akan meninggal dunia. Untuk yang terakhir kalinya, mari ibu saya antar untuk berjumpa dengan putri ibu. Ini ibu Yahudi marahnya luar biasa, kecewa, dan sambil berteriak-teriak memanggil nama Nabi kita Muhammad. Ya Muhammad, kemana kau? Kau harus bertanggung jawab. Ini putriku celaka karena akibat ulah daripada umatmu, pengikutmu, merayakan hari kelahiranmu. Anakku jadi celaka. Kau harus bertanggung jawab, hai Muhammad. Kemana kau Muhammad? Dipanggil-panggil, protes kepada Nabi kita Muhammad. Begitu masuk pintu ICU, ternyata anaknya yang udah kritis, yang udah nggak bergerak, yang udah sedikit lagi tinggal tunggu waktunya meninggal dunia, berteriak dan memanggil ibunya. Ibu, tutup semua jendela, tutup semua pintu, jangan biarkan laki-laki itu keluar dari sini, ibu. Ini ibu langsung memeluknya, langsung mencadar dan meraba semua luka-lukanya. Tidak ada, saudara-saudara sekalian. Lalu ibu ini bertanya, nah kau bisa sudah sehat? Sudah sehat ibu. Tadi seorang laki-laki, dia bernama Muhammad Rasulullah, datang kepadaku bu. Dia datang, dia doain aku, dia belai aku, sehingga aku sembuh seperti sedia kala. Shallu ala Nabi. Saudara-saudara sekalian, ini kisah nyata. Saudara, detik itu pula ibu dan anak, dokter-dokter di sana mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Saudara, kalau wanita Yahudi ini teriak-teriak protes kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena akibat ulah umatnya, dijawab oleh Nabi Muhammad.
dijawab oleh Rasulullah. Bagaimana kita? Apakah kita nggak dijawab? Apakah Nabi nggak tahu? Apakah kita ini menahan rindu kepada Rasulullah? Kita datang karena cinta kepada Rasulullah. Nabi nggak tahu. Hasya wa kallah. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul. Jika Rasul dan Allah memanggilmu untuk panggilan yang bisa menghidupkan jiwa kita, untuk panggilan yang menghidupkan roh kita, untuk panggilan yang menghidupkan jiwa dan raga kita, saudara. Ini maulid menghidupkan hati kita, saudara. Mudah-mudahan dengan berkah maulid Allah Ta'ala terus hidupkan ruhaniyah kita, dan Allah Ta'ala kumpulkan nanti kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, sebagai penutup saya ingin mengajak saudara jadi orang kaya. Mau nggak? Mau nggak jadi? Mau kaya mau berkah? Mau kaya apa mau berkah? Nggak mau kaya? Nah, saya mau dua-duanya. Ya, saya lagi bangun pondok pesantren di Salabin Tanah. Alhamdulillah, ya tadi luasnya 6.000. Kemarin baru bebasin lagi 1.000 meter. Alhamdulillah. Saya ajak saudara untuk bisa ambil bagian. Saudara ingetin siapa orang yang membantu perjuangan Nabi kita Muhammad. Saudara, ini pondok pesantren, niatin, apalagi orang tuanya yang sudah meninggal, pahalanya buat ibu bapak kita. Mudah-mudahan niatin anak-anak kita bisa menjadi ulama-ulama seperti para habaib dan salafun saleh. Amin ya rabbal. Saudara, ini kalau lagi disuruh sedekah kayak ada Israel di depan mukanya nih. Saya jadi ingat, udah datang belum? Udah datang. Oh ya. Saudara, Habib Ali Sohibul Maulid sekali waktu pernah ngajar, kemudian beliau mensitir satu hadis. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tasaddaqa faqad fakka ya sab'ina faqad fakka lahya sab'ina syaitana. Siapa orang yang bersedekah maka dia sudah menghancurkan, mematahkan rahang 70 setan. Bukan satu setan, 70 setan. Ada satu jamaah muridnya langsung niat, ini pulang aneh pengen kasih duit ya buat sedekah, ya buat bersedekah. Pulang di rumahnya diam-diam buka lemari, ambil duit segepok. Begitu lagi mengambil duit, bininya masuk. Bininya masuk, langsung negor, bang ngapain diambil tuh duit? Enggak, tadi ini Habib Ali ceritain masalah sedekah, masya Allah. Ya, bang, jangan pakai sedekah deh bang. Kreditan motor belum lunas, bang. Anak uang pangkalnya juga belum kelar, bang. Kontrakan inget bang, 3 bulan lagi habis. Oh gitu, nggak jadi, nggak jadi, taruh lagi tuh duit. Besoknya laporan lagi sama Habib Ali. Ya Habib, indi syaitana wahidah. Habib, saya punya setan satu di rumah. Magadartu alaiha. Aku nggak bisa kalahin itu setan di rumah satu doang, Habib. Bagaimana dengan 70 setan? Ini paham nggak? Mudah-mudahan bini kita nggak jadi setan ya. Wah, ahli surga semua bini kita. Ya, ini Habib Ahmad lagi bangun pesantren. Langsung bilang sama suaminya, bang, tuh Habib Ahmad bantuin bang, gitu, betul nggak? Udah jangan kelamaan, goceknya cepetan deh, ya, jangan pelit-pelit, bismillah, ya Allah, betul.